Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Kalimantan adalah salah satu dari 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Sebenarnya pulau ini tidak hanya merupakan daerah asal orang Dayak semata, karena di sana ada orang Banjar, khususnya di Kalimantan Selatan, dan orang Melayu. Dalam kalangan orang Dayak sendiri, satu dengan lainnya menumbuh kembangkan kebudayaan sendiri. Dengan kata lain, kebudayaan yang ditumbuh kembangkan oleh Dayak Iban tidak sama persis dengan kebudayaan yang ditumbuh kembangkan Dayak Punan dan seterusnya. Namun demikian, satu dengan lainnya mengenal atau memiliki senjata khas Dayak yang disebut sebagai mandau. Dalam kehidupan sehari-hari, senjata ini tidak pernah lepas dari pemiliknya. Artinya kemanapun ia pergi, mandau selalu dibawanya, karena mandau juga berfungsi sebagai simbol seseorang, kehormatan dan jati diri. Sebagai catatan, dahulu mandau dianggap memiliki unsur magis dan banyak digunakan dalam acara ritual tertentu, seperti perang, pengayauan, perlengkapan tarian adat, dan perlengkapan upacara. Mandau dipercayai memiliki tingkat-tingkat keampuhan atau kesaktian. Kekuatan saktinya itu tidak hanya diperoleh dari proses pembuatannya yang melalui ritual-ritual tertentu, tetapi juga dalam tradisi pengayauan atau pemenggalan kepala lawan. Ketika itu sebelum abad ke-20, semakin banyak orang yang berhasil dikayau, maka mandau yang digunakannya semakin sakti. Biasanya sebagian rambutnya digunakan untuk menghias gagangnya. Mereka percaya bahwa orang yang mati karena dikayau, maka rohnya akan mendiami mandau hingga mandau tersebut menjadi sakti. Namun pada saat ini, fungsi mandau sudah berubah, yaitu sebagai benda seni dan budaya, cendramata, barang koleksi serta senjata untuk berburu, memangkas semak belukar, dan bertani. Berikut ini adalah bagian-bagian dari mandau. Bilah mandau. Bilah mandau terbuat dari lempengan besi yang ditempa hingga berbentuk pipih panjang seperti parang dan berujung runcing, menyerupai paruh yang bagian atasnya berlekuk datar. Salah satu sisi mata bilahnya diasah tajam, sedangkan sisi lainnya dibiarkan sedikit tebal dan tumpul. Ada beberapa jenis bahan yang dapat digunakan untuk membuat mandau, yaitu besi montalat, besi matike, dan besi baja yang diambil dari per mobil, bilah gergaji mesin, cakram kendaraan, dan lain sebagainya. Konon mandau yang paling baik mutunya adalah yang dibuat dari batu gunung yang dilebur khusus, sehingga besinya sangat kuat dan tajam, serta hiasannya diberi sentuhan emas, perak atau tembaga. Mandau jenis ini hanya dibuat oleh orang-orang tertentu. Pembuatan bilah mandau diawali dengan membuat bara api di dalam sebuah tungku untuk memuaikan besi. Kayu yang digunakan untuk membuat bara api adalah kayu ulin. Jenis kayu ini dipilih karena dapat menghasilkan panas yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kayu lainnya. Setelah kayu menjadi bara, maka besi yang akan dijadikan bilah mandau ditaruh di atasnya agar memuai, kemudian ditempa dengan menggunakan palu. Penempaan dilakukan secara berulang-ulang hingga mendapatkan bentuk bilah mandau yang diinginkan. Setelah bilah terbentuk, tahap selanjutnya adalah membuat hiasan berupa lekukan dan gerigi pada mata mandau, serta lubang-lubang pada bilah mandau. Konon pada zaman dahulu, banyaknya lubang pada sebuah mandau mewakili banyaknya korban yang pernah kena tebas mandau tersebut. Gagang atau hulu mandau. Gagang atau hulu mandau terbuat dari tanduk rusa yang diukir menyerupai kepala burung. Seluruh permukaan gagangnya diukir dengan berbagai motif seperti kepala naga, paruh burung, pilin, dan kait. Pada ujung gagang ada pula yang diberi hiasan berupa bulu binatang atau rambut manusia. Bentuk dan ukiran pada gagang mandau ini dapat membedakan tempat asal mandau dibuat, suku, serta status sosial pemiliknya.
Sarung Mandau. Sarung mandau atau kumpang biasanya terbuat dari lempengan kayu tipis. Bagian atas dilapisi tulang berbentuk gelang. Bagian tengah dan bawah dililit dengan anyaman rotan sebagai penguat apitan. Sebagai hiasan, biasanya ditempatkan bulu burung baliang, burung tanyaku, manik-manik, dan terkadang juga diselipkan jimat. Selain itu, mandau juga dilengkapi dengan sebilah pisau kecil bersarung kulit yang diikat menempel pada sisi sarung dan tali pinggang dari anyaman rotan. Nilai budaya pembuatan mandau juga dicermati secara seksama. Di dalamnya mengandung nilai-nilai yang pada gilirannya dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat pendukungnya. Nilai-nilai itu antara lain adalah keindahan atau seni, ketekunan, ketelitian, dan kesabaran. Nilai keindahan tercermin dari bentuk-bentuk mandau yang dibuat sedemikian rupa sehingga memancarkan keindahan. Sedangkan nilai ketekunan, ketelitian, dan kesabaran tercermin dari proses pembuatannya yang memerlukan ketekunan, ketelitian, dan kesabaran. Tanpa nilai-nilai tersebut, tidak mungkin akan terwujud sebuah mandau yang indah dan syarat akan maknanya. Suku Dayak adalah suku asli Kalimantan yang hidup berkelompok, yang pada mulanya tinggal di pedalaman, di gunung, dan sebagainya. Pada sebelum zaman es, benua Asia dan Pulau Kalimantan yang merupakan bagian Nusantara masih menjadi satu, yang memungkinkan ras Mongoloid dari Asia mengembara melalui daratan dan sampai di Kalimantan, yang sekarang disebut dengan pegunungan Muller-Schwener. Suku Dayak merupakan penduduk Kalimantan yang sejati dan paling awal menempati Pulau Kalimantan. Namun setelah orang-orang Melayu dari Sumatera dan Semenanjung Malaya datang, mereka makin lama makin mundur ke dalam. Belum lagi kedatangan orang-orang Bugis, Makassar, dan Jawa pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Suku Dayak pun hidup terpencar-pencar di seluruh wilayah Kalimantan dalam rentang waktu yang lama. Berikut ini adalah beberapa adat istiadat bagi suku Dayak yang masih terpelihara hingga kini, dan dunia supranatural suku Dayak pada zaman dahulu maupun zaman sekarang yang masih terpelihara sangat kuat. Adat istiadat ini merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Upacara Tiwah. Upacara Tiwah merupakan acara adat suku Dayak. Tiwah merupakan upacara yang dilaksanakan untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sandung yang sudah dibuat. Sandung sendiri adalah tempat yang semacam rumah kecil yang memang dibuat khusus untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Upacara Tiwah bagi suku Dayak sangatlah sakral. Pada acara Tiwah ini, sebelum tulang-tulang orang yang sudah mati tersebut diantar dan diletakkan di tempatnya, banyak sekali acara-acara ritual, tarian, suara gong, maupun hiburan lain, sampai akhirnya tulang-tulang tersebut diletakkan di tempatnya. Dunia supranatural. Dunia supranatural bagi suku Dayak memang sudah sejak zaman dahulu merupakan ciri khas kebudayaan Dayak. Karena supranatural ini pula, orang luar negeri sana menyebut orang Dayak sebagai pemakan manusia atau sering dikenal dengan sebutan kanibal. Namun pada kenyataannya, suku Dayak adalah suku yang sangat cinta damai, asal mereka tidak diganggu dan ditindas semena-mena. Kekuatan supranatural Dayak Kalimantan banyak jenisnya. Contohnya adalah Manajah Antang. Manajah Antang merupakan cara suku Dayak untuk mencari petunjuk, seperti mencari keberadaan musuh yang sulit ditemukan dari arwah para leluhur dengan mendiang burung antang. Dimanapun musuh yang dicari, pasti akan ditemukan. Dan ini semua telah terbukti. Mangkok Merah. Mangkok merah merupakan media persatuan suku Dayak. Mangkok merah beredar jika orang Dayak merasa kedaulatan mereka dalam bahaya besar. Panglima atau sering suku Dayak sebut Pangkalima biasanya mengeluarkan isyarat siaga atau perang berupa mangkok merah yang diedarkan dari kampung ke kampung secara cepat sekali. Dalam penampilan sehari-hari, banyak orang tidak tahu siapa Panglima Dayak itu. Orangnya biasa-biasa saja, hanya saja ia mempunyai kekuatan supranatural yang luar biasa. Percaya ataupun tidak,
Panglima itu mempunyai ilmu bisa terbang, kebal dari apa saja, seperti peluru, senjata tajam, dan lain sebagainya. Mangkok merah tidak sembarangan diedarkan. Sebelum diedarkan, sang Panglima harus membuat acara adat untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk memulai perang. Dalam acara adat itu, roh para leluhur akan merasuki dalam tubuh Pangkalima. Lalu jika Pangkalima tersebut bertariu atau memanggil roh leluhur untuk meminta bantuan dan menyatakan perang, maka orang-orang Dayak yang mendengarnya juga akan mempunyai kekuatan seperti Panglimanya. Biasanya orang yang jiwanya labil bisa sakit atau gila bila mendengar tariu ini. Orang-orang yang sudah dirasuki roh para leluhur akan menjadi manusia dan bukan, sehingga biasanya darah, hati korban yang dibunuh akan dimakan. Jika tidak dalam suasana perang, tidak pernah orang Dayak memakan manusia. Kepala dipenggal, dikuliti, dan disimpan untuk keperluan upacara adat. Meminum darah dan memakan hati itu, maka kekuatan magis akan bertambah. Makin banyak musuh dibunuh, maka orang tersebut akan semakin sakti. Mangkok merah terbuat dari teras bambu. Ada yang mengatakan terbuat dari tanah liat yang didesain dalam bentuk bundar. Untuk menyertai mangkok ini disediakan juga perlengkapan lainnya, seperti ubi jerengau merah yang melambangkan keberanian. Ada yang mengatakan bisa diganti dengan beras kuning, bulu ayam merah untuk terbang, lampu obor dari bambu untuk suluh. Ada yang mengatakan bisa diganti dengan sebatang korek api, daun rumbia untuk tempat berteduh, dan tali simpul dari kulit kepuak sebagai lambang persatuan. Perlengkapan tadi dikemas dalam mangkok dari bambu itu dan dibungkus dengan kain merah. Menurut cerita turun-temurun, mangkok merah pertama beredar ketika perang melawan Jepang dahulu. Lalu terjadi lagi ketika pengusiran orang Tionghoa dari daerah-daerah Dayak pada tahun 1967. Pengusiran terhadap orang Tionghoa bukannya perang antar etnis, tetapi lebih banyak muatan politisnya. Sebab saat itu Indonesia sedang konfrontasi dengan Malaysia. Kemudian yang terakhir terjadinya konflik horizontal antara suku Dayak dengan Madura. Itulah sekelumit pembahasan tentang asal-usul suku Dayak dan budayanya. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.